Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komparasi teknologi komputer. Saya Aditya Baus Pratikno dengan NIM 3411221159. Di sini kita akan pertama-tama membahas dulu sebuah pengertian dari prosesor, VGA, dan storage. Yang pertama, prosesor. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan pada sirkuit terpadu. Intel juga membuat network card, komponen komputer, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor termasuk MEMS. Kemudian ada AMD. AMD atau singkatannya Advanced Micro Device adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer, teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk utama mereka termasuk microprosesor, chipset motherboard, embedded GPU, workshop, PC, dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam, digital TV, mobil, konsol game, dan aplikasi lainnya yang terdapat pada sisi sistem ini. Yang kedua, VGA atau Video Graphic Adapter. NVIDIA merupakan salah satu perusahaan VGA yang terkenal dan sudah digunakan oleh berjuta unit komputer. Walaupun lahan produksi tidak hanya di VGA card, namun sudah menjadi kepastian bahwa VGA card merupakan produksi unggulan dari NVIDIA. Keunggulan NVIDIA dalam memproduksi VGA card ada pada istilah Compute Unified Device Architecture atau disebut CUDA Core. CUDA merupakan platform untuk parallel computing dan model API atau Application Programming Interface yang dibuat oleh NVIDIA. CUDA inilah yang menjadi cikal bakal akhirnya Tensor lalu sebagai tools untuk deep learning processing. NVIDIA memiliki beberapa varian VGA card, mulai dari seri GT, GTX, Quadro, hingga yang terbaru yaitu RTX. Yang kedua ada AMD Radeon. AMD Radeon sebagai kompetitor dari NVIDIA sebagai produsen VGA card. AMD Radeon sendiri dahulu bernama ATI Radeon yang dirilis pada tahun 2000 oleh ATI Technologies, yang kemudian diakuisisi oleh AMD pada tahun 2006 dan berubah menjadi Radeon Technology Group. Beberapa varian yang dimiliki oleh Radeon sendiri terdiri dari Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000, HD 5000, HD 6000, HD 7000, dan HD 8000. Kemudian disusul oleh seri Radeon R5, R7, dan R9. Selanjutnya yang terbaru adalah seri RX 5000 dan seri Radeon VGA. Kemudian selanjutnya storage technology. Yang pertama ada SSHD. SSHD merupakan penggabungan dari SSD dan HDD pada satu perangkat, namun bukan format SSD sebelumnya yang disatukan, namun meningkatkan cache memori HDD menjadi lebih besar, sehingga kecepatan transfer datanya lebih cepat dari HDD. Biasanya biasa dan mendekati SSD. Bentuk dari SSHD sama dengan HDD. Seperti pada umumnya, SSHD di pasaran memiliki harga yang lebih terjangkau dari SSD. Contohnya menyediakan dari Seagate seri Verugate Barcode. Kemudian khususnya ada SSD. SSD merupakan tempat penyimpanan yang teknologinya paling mutakhir dengan perform kecepatan transfer yang sangat cepat tergantung dari bus data yang digunakan. Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa varian dari SSD, yang antaranya seperti SATA SSD, M2 SSD, M2 NVMe SSD. Kemudian selanjutnya perbandingan. Yang pertama prosesor Intel Core i9 10900K versus AMD Ryzen 9 3900 XT. Untuk spesifikasinya Intel Core i9 10600K
mempunyai 10 CPU core, 20 CPU threads, dan sebagainya. Untuk AMD Ryzen mempunyai 12 CPU core dan 24 CPU threads. Kemudian perbandingan antara Intel Core i9 versus AMD Ryzen 9 terlihat dari tes ScienceBet R20 single core single core 538 oleh AMD Ryzen dan single core-nya 521 oleh i9. Kemudian untuk multicore-nya AMD lebih unggul daripada Intel Core. Kemudian tes ScienceBank R15 Intel Core lebih unggul 3 poin dari single core-nya, akan tetapi bagi multicore-nya Intel Core tertinggal jauh oleh AMD. Kemudian tes VRAI benchmark AMD lebih unggul 5 detik dari i9. Yang selanjutnya ada media encoder. Di sini AMD masih unggul beberapa detik dari i9, berbeda 6 detik. Jadi AMD masih unggul. Dan selanjutnya tenda benchmark. Dari sini i9 lebih unggul 7 detik daripada AMD Ryzen. Nah, untuk dari gamenya, yang pertama kita tes dari game GTA 5. AMD Ryzen pada spek 1080p itu kalah oleh i9. Tapi untuk yang 1440p-nya, AMD Ryzen masih unggul, hanya beda beberapa saja. Kemudian Forza Horizon 4 AMD Ryzen untuk yang spek 1080p-nya unggul 3 dari i9 yang 1080-nya, dan 1440-nya juga AMD masih unggul daripada i9. Dan yang selanjutnya Assassin's Creed AMD Ryzen pada spek 1080-nya masih unggul, cuma beda 1 fps. Tetapi yang di 1440-nya AMD Ryzen masih unggul 3 fps. Yang selanjutnya F1 2019, AMD Ryzen dan Intel Core itu bedanya hampir 11-12, cuma beda beberapa selisih saja. Kemudian di game Red Dead Redemption 2, Intel Core lebih unggul untuk spek yang 1080p-nya, akan tetapi kalah oleh spek 1440 oleh AMD Ryzen. Kemudian untuk power konsumsinya, AMD Ryzen mengkonsumsi 174 Watt dan Intel Core i9 mengkonsumsi 880 Watt. Oleh karena itu, AMD Ryzen sangatlah support power consumption yang murah atau yang ringan. Kemudian kedua VGA NVIDIA RTX 3080 versus AMD Radeon RX 5500 XT. Untuk spesifikasi NVIDIA RTX-nya bisa dilihat dari sini. Kemudian spesifikasi AMD Radeon RX 5500. Ini yang belum diganti, maaf. Jadi kita ganti. Kemudian perbandingan antara NVIDIA RTX 3080 versus AMD Radeon RX 5500 XT. Untuk di game Red Dead Redemption 2, NVIDIA RTX 3060 unggul jauh AMD RX 5500 XT. Kemudian untuk Assassin's Creed Odyssey, NVIDIA masih unggul. Kemudian Shadow of the Storm Rider, NVIDIA RTX 3060 masih unggul. Kemudian 3D Mark Time Spy, NVIDIA unggul jauh daripada AMD RX. Kemudian 3D Max Firestrike, NVIDIA RTX 3080 masih unggul jauh. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir storage. Hard disk mempunyai kelebihan kapasitas yang besar, harganya lebih murah, akan tetapi mempunyai kekurangan lebih lambat dibandingkan SSD dan SSD.
Daya tahannya kurang terhadap guncangan dan getaran, bising karena adanya komponen yang bergerak, daya listrik lebih tinggi, buat lebih berat. Kemudian SSHD, kemudian SSD atau Solid State Drive, mempunyai kelebihan sangat cepat, cocok untuk bermain game, render, grafik 3D, dan video. Lebih hemat daya listrik, tidak bising karena tidak ada komponen yang bergerak, kemudian daya tahan tinggi terhadap guncangan, getaran, dan temperatur tinggi. Kemudian bobotnya lebih ringan dibandingkan hard disk, dimensinya lebih ringkas. Kekurangannya, harga mahal, kapasitasnya belum bisa mengalahkan hard disk. Kemudian selanjutnya itu ada SSHD atau Solid State Hybrid Drive, mempunyai kelebihan lebih praktis. SSD dan HDD menjadi satu, kapasitasnya besar dan kinerja cepat. Tersedia dua ukuran, yaitu untuk laptop dan PC. Lebih murah dari sistem SSD plus hard disk. Daya lebih rendah dari hard disk, kemudian selanjutnya lebih dingin dibandingkan hard disk. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, secara umum kecepatan ciptanya masih sedikit di bawah SSD, walaupun ada SSHD seperti Seagate Firecuda yang lebih diklaim lebih cepat dari beberapa SSD yang beredar di pasaran. Yang kedua, karena masih ada komponen bergerak layaknya hard disk, maka hampir semua kekurangan hard disk ada di SSHD. Kemudian Intel Optane punya kelebihan, yaitu yang pertama membuat kinerja hard disk menjadi cepat seperti memakai SSD. Kemudian solusi hemat untuk mengejar performa bagi sistem hard disk. Kekurangannya khusus untuk prosesor Intel, tidak support prosesor AMD dan lainnya. Hanya berjalan di prosesor Intel generasi 7 ke atas, harus berchipset motherboard Intel dan seri khusus, tidak bisa diatur secara spesifik untuk sistem game atau render grafis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.